Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kita memulai podcast ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Umair Rukmanayanti, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4, lokal 42. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita bergabung dengan Mbak Hasnita. Halo Mbak Hasnita. Halo, Assalamualaikum Umay. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya ini? Apakah masih lancar? Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi Allah keistiqomahannya dalam menjalankan puasa ini sampai ke Lebaran nanti. Amin. Amin. Yaudah. Kita sekarang ini masuk ke materi aja ya kali ya Mbak ya? Iya boleh kita masuk. Kita mulai. Oke. Kan materi kita ini tentang seorang laki-laki ya Mbak ya? Seorang laki-laki dia tuh mempunyai watak yang bisa dibilang keras gitu ya. Tapi dia nih adalah seorang yang lemah lembut gitu hatinya tuh. Nah, pertanyaan Mbak Hasnita, pandangan Mbak itu tentang laki-laki tersebut, bisakah kan? Tahu kan Mbak siapa orangnya? Tahu dong. Ya jelas tahu. Iya. Oke Mbak, silahkan bagaimana sih pendapat Mbak tentang orang tersebut? Ya baiklah, saya akan mengulas sedikit. Nggak usah terlalu panjang ya, yang penting kita paham. Ya, betul. Ya baiklah, yang saya pahami sendiri dari sosok Jeki Manuputi ini adalah memang seorang, bisa dibilang wataknya itu ya dua kutub ya. Maksudnya dapat bertolak belakang. Kadang dia tuh memang memiliki watak keras, tegas, akan tetapi dia juga memiliki sifat lemah lembut, ramah, seperti itu. Ya, terus Jeki Manuputi ini dia tidak terlalu mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan kepada di sekitarnya gitu, nah seperti teman-temannya atau pengikut-pengikutnya. Misalnya saja kita lihat dari riwayat hidupnya ya, dari dia kecil itu, dari dia masa SMP. Pas dia masa SMP, Jeki Manuputi ini rela menjual baju seragam barunya untuk apa? Untuk dia itu memberikan pada temannya. Jadi dia nih dia nih rela menjual baju gitu ya Mbak ya, demi dia pernah menjual baju itu baju baru gitu ya Mbak? Iya, itu baju seragam baru loh. Kalau kita sekarang tuh ya kita pikir-pikir ya, kalau kita mau ngasih orang gitu kan, itu kan baru gitu. Tapi menurut Jeki Manuputi ini, ya selagi dia bisa memberikan, membuat temannya itu bahagia, ya pasti dia kasih. Iya, betul. Tadi dia rela menjual baju baru seragamnya itu. Terus untuk apa? Beli martabak untuk temannya. Karena temannya ini tidak punya kue sama sekali, jadi dia rela memberikan menjual bajunya itu untuk memberikan kue kepada temannya. Dan Jeki Manuputi ini juga dikenal pada masa SMP ya. Pada masa SMP itu dia tuh dikenal sebagai seorang laki-laki yang jago berkelahi. Bahkan pada di dalam sekolahnya itu dia tuh sudah kayak dijadikan sebagai
patokan gitu. Nah, dia sebagai ketua, dijadikan sebagai ketua dalam jikalau ada Perkelahian perkelahian seperti itu. Iya. Oh iya. Itu kayak yang terkuat gitu kan Mbak? Jackie itu? Iya, menurut teman-temannya dia tuh yang paling kuat gitu. Nah, sampai mereka melakukan melakukan duel atau kayak semacam dia tuh berduel dengan kelompok lain gitu, nah sekolah lain. Tapi setelah selesai mereka berkelahi itu, iya, setelah mereka berkelahi itu ya mereka langsung berbaikan. Berarti tidak ada rasa dendam gitu ya Mbak berkelahinya tuh? Maksudnya iya, setelah selesai itu sudah tidak ada rasa-rasa kebencian lagi gitu? Iya, bagi Jaki Manu Putih itu seperti itu. Dia tuh tidak memiliki dendam sama sekali. Iya. Nah, menurut Mbak Hasnita, apa sih arti dari pagi Bakalai, malam Bakubai itu apa sih Mbak menurut Mbak tuh? Oh itu ya. Pagi Bakalai, malam Bakubai. Bakalai itu ya termasuk arti dari berkelahi. Sedangkan Bakubai itu ya berbaikan atau berdamai. Sebenarnya ini memang kayak suatu bisa dibilang bertabrakan juga ya. Iya, bertolak belakang gitu ya Mbak ya, antara damai. Iya betul. Tapi ini kayak merupakan satu prinsip dari si Jaki Manu Putih ini. Dia memiliki dia berkelahi, tapi untuk apa dia melakukan perkelahian itu? Dan perkelahian itu untuk kayak menjaga dirinya atau menjaga pengikut-pengikutnya seperti itu. Berarti bukan semata-mata ingin berkelahi gitu ya? Kayak melindungi orang-orang yang lemah gitu ya Mbak ya? Iya betul. Nah, saya ingin bertanya lagi Mbak. Apa saja sih peran yang dilakoni oleh Jackie itu Mbak? Kalau peran yang dilakoni dari Jackie ini ya itu ya sebagai pendeta dan aktivis sosial. Kalau dari pendeta ini, karena pendeta ini udah dari cita-cita dia dari sejak kecil ya. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Akan tetapi dia tuh tidak memiliki, maksudnya tidak diberikan support dari orang tuanya kayak ayahnya, keluarganya gitu kan, misalnya ayahnya, ibunya, begitu pun dengan adik-adiknya. Karena Jackie ini merupakan anak pertama gitu dari bapak dan ibunya ya. Empat bersaudara. Mbak, adakah misalnya dari siapanya Jackie itu yang keturunan pendeta gitu? Nah, kenapa sih Jackie itu nggak dikasihkan menjadi pendeta? Nggak dikasihkan dengan orang tuanya itu apa sih Mbak? Oh, kalau dia tidak diizinkan ya? Dia tidak diizinkan menjadi pendeta dari ayahnya gitu. Betul. Dia tidak diizinkan sama sekali sama ayahnya menjadi pendeta. Karena kenapa? Karena ayahnya ini memiliki kayak pengalaman gitu. Nah, kan kakeknya si Jackie ini kan seorang pendeta. Jadi ayahnya si Jackie ini, Jackie Manu Putih ini kayak memiliki suatu pengalaman bahwasanya menjadi seorang pendeta itu susah. Menjadi anak pendeta pun juga susah, sangat sulit. Makanya dia tidak ingin anaknya itu, yaitu Jackie Manu Putih, mengalami hal tersebut. Seperti itu. Kayak misalnya tuh antara bapak dan anak tuh kayak misalnya kurang gitu Mbak. Sehingga bapaknya tuh enggak suka gitu Jackie-nya itu jadi kayak pengalaman gitu. Bapaknya itu kan punya bapak, terus
kakeknya Jeki itu pendeta itu sehingga menyebabkan mereka tuh kayak kurang bertemu gitu kan Mbak, tuh kayak kekeh gitu nah, nggak ngasihkan Jeki itu jadi pendeta. Kalau itu sih ya apa, ayahnya ini ya itu sih yang tadi saya bilang, kalau dia tuh tidak mengizinkannya itu ya karena seperti itu, dia memiliki pengalaman. Iya. Oh iya. Akan tetapi si Jeki ini tetap kekeh gitu, nah tetap kekeh menjadi pendeta karena Dan itu sudah menjadi cita-citanya dia dari kecil. Dia ingin mengikuti jejak kakeknya. Jadi sekarang ini dia udah jadi pendeta gitu ya Mbak? Ya. Dia tuh menjadi itu atas apa? Atas motivasi, atas dukungan dari istrinya juga, istri dan kakeknya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak atas materinya. Iya, mohon maaf ya kalau mungkin ada kesalahpahaman atau kekurangan materi dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Iya Mbak, saya juga mohon maaf ya Mbak sebagai host. Saya kadang tuh memberi pertanyaan tuh kadang agak gimana gitu ya. Ya udah. Sekarang kita akhiri aja ya Mbak ya. Sehat selalu Mbak. Semoga puasanya lancar. Terima kasih Mai atas kesempatan waktunya pada hari ini. Ya, terima kasih Mbak. Oke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.